Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruangan Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 15 Juli 2025. Bincang global kita kali ini kawan global dengan topik meraih pendidikan tinggi tanpa batas ruang dan waktu bersama Universitas Terbuka. Di studio kami telah hadir dua narasumber. Kita langsung saja sapa. Yang pertama Bapak M. Irwan Ardiansyah, MKom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Mbak Kika. Apa kabar Pak? Baik Mbak Kika. Baik ya, kita ketemunya kayaknya beberapa tahun yang lalu. Iya betul ya. Baik, Pak Irwan kawan global, beliau adalah manajer marketing dan registrasi Universitas Terbuka Mataram. Oke, betul Mbak. Oke. Ditemani pula oleh Bapak Andri Fasimardinata SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Nah, beliau kawan global adalah pengelola registrasi Universitas Terbuka Mataram. Betul. Nah, sudah ada tamunya nih kawan global dari Universitas Terbuka Mataram. Topik kita meraih pendidikan tinggi tanpa batas ruang dan waktu bersama Universitas Mataram. Mungkin banyak yang sudah tahu, sering lewat barangkali ya di kampusnya. Oh, ini Universitas Terbuka nih. Tapi apa sih Universitas Terbuka? Mungkin bisa cerita nih sebelumnya tentang Universitas Terbuka. Oke Mbak Kika, kawan global, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin ada yang belum tahu Mbak Kika, Universitas Terbuka itu apa gitu ya? Negeri atau swasta sih Universitas Terbuka? Itu yang perlu ditahu. Oke, Mbak Kika dan kawan global sekalian, jadi Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45. Kalau udah kata 45 nih berarti usia yang matang-matangnya, bukan anak muda juga ya. Betul. Ya, udah ke-45 ya, perguruan tinggi ke-45 diresmikan tanggal 4 September 1984 Mbak Kika ya. Itu pakai Kepres. Keputusan Presiden yang nantinya memang sesuai dengan karakteristiknya. UT ini hadir untuk pemerataan pendidikan khususnya di NTB. Jadi bukan hanya di Lombok, bukan hanya di Sumbawa ya Pak Andri ya. Bahkan sampai di ujung Bima, di Tambora, kami juga ada mahasiswa di sana. Dia bisa melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Ya, di Universitas Terbuka Mataram. Iya, jadi seperti itu Mbak Kika. Mau dimanapun juga bisa. Iya, dimanapun, kapanpun bisa belajar. Jadi bukan, mohon maaf, kampus yang mengatur waktunya, tapi mahasiswa yang ngatur waktunya ya untuk belajar tersebut. Jadi mau pagi, siang, sore, subuh, itu bisa dilakukan oleh mahasiswa. Tinggal mahasiswa mengatur waktu belajarnya kapan. Jadi untuk yang bekerja ataupun fresh graduate, ini mungkin ada banyak dinamika. UT itu perguruan tinggi swasta atau negeri? Tadi jawabannya perguruan tinggi negeri nggih. Iya, ke-45 diresmikan sesuai dengan Kepres tersebut. Nah, selanjutnya berarti buat anak muda atau buat orang bekerja kan gitu ya. Itu. Nah, jadi kalau UT sendiri didesain memang tidak ada batasan usia. Artinya semua tahun ijazah kapanpun, yang baru lulus kemarin 2025 boleh daftar Mbak Kika ya. Iya. Terus yang sudah 10 tahun, 20 tahun, kami ada loh Mbak, mahasiswa sudah semester 5 umur 85 tahun. 85 tahun? Iya, itu dia sudah semester 5 sekarang. Itu ngambilnya sistem informasi. Itu menunjukkan bahwa kita tidak ada batasan ruang dan waktu dan semua bisa mengejar mimpinya di Universitas Terbuka Mbak Kika. Jadi seperti itu. Nggak ada yang bilang, wah saya nyesel nih dulu nggak kuliah gitu ya. Sekarang aja nggak apa-apa. Iya, usia bukan satu hal yang menjadi halangan ya. Betul. Pak Irwan ya. Nah, di Universitas Terbuka itu mungkin kan biasanya kalau misalkan universitas ada banyak pilihan nih fakultas gitu ya.
saya mau masuk apa ya kira-kira nanti, kalau nggak tahu nggak bisa tahu juga dong saya mau masuk apa nih, saya passionnya di sini, saya senangnya di sini. Mungkin Pak Andri bisa menjelaskan atau menjabarkan ada fakultas apa aja sih di Universitas Terbuka, silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Kika dan kawan global sekalian. Jadi di UT, di Universitas Terbuka itu kita punya 4 fakultas. Ya, 4 fakultas dan prodinya banyak, itu ada 40 sekian ya yang tersebar di 4 fakultas itu dan 1 sekolah pasca sarjana. Jadi intinya kita punya program dari diploma sampai S3 di UT itu. Ya, untuk fakultasnya ada FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada FHISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Sains dan Teknologi, seperti itu. Jadi di 4 fakultas itu tersebar berbagai prodi, itu kawan global sekalian bisa milih ya. Dan itu rata-rata sudah akreditasinya A dan B. Wah. Ya. Jadi kita selain menawarkan banyak program, kita juga menawarkan kualitas dan tentunya biaya yang terjangkau, karena di UT itu kan bisa belajar di mana saja seperti tadi Pak Irwan katakan, dari ujung sana ya Lombok Barat, dari Sekotong sampai Pucuk Bima sana, mungkin di Werat, dimanapun itu bisa. Ya, layanan kami menjangkau seluruh Indonesia, bahkan sekarang ke seluruh dunia, karena beberapa mahasiswa kita di UT Mataram itu tinggalnya di luar negeri. Seperti di luar itu. negeri? Betul. Jadi Untuk sekarang ini ada berapa nih mahasiswa yang dari luar negeri? banyak ya, banyak puluhan lah hitungannya. Mereka pertama mungkin kuliahnya di sini, di mereka stay di Lombok atau di Sumbawa, kemudian mereka mungkin bekerja ke luar negeri, entah sebagai pelaut, ya entah sebagai apa mungkin profesinya. Nah, mereka tetap melanjutkan kuliah dan kami tetap layani seperti itu. Jadi batasan ruang dan waktu seperti tema kita hari ini itu tidak berlaku di UT. Jadi iya, jadi mahasiswa fleksibel mau menentukan dia belajar di mana saja, kapan saja, begitu ya. Dan tidak ada DO juga. Kalau di UT nggak ada DO. Tidak ada DO. Tidak ada DO. Jadi ya. nggak perlu takut DO ya. Iya, Ya. betul Mbak Kika. Nggak perlu takut DO di sini. Oke, Gitu. baik. Berarti ini memang kalau misalkan bekerja, oke, silakan. Ibu rumah tangga seperti Kika pun boleh dong. Bisa, dan banyak yang kuliah Boleh. di UT dengan profesi macam-macam ya. Yang Polri, yang jadi anggota TNI, bahkan ibu rumah tangga juga banyak yang menunjukkan bahwa dengan adanya UT tidak ada bahwa kita melakukan pemerataan pendidikan dengan benar gitu. Jadi gitu. Semua bisa kuliah di perguruan tinggi negeri ya, Mbak Kika ya, perguruan tinggi negeri gitu. Negeri, Iya. semua bisa kuliah tanpa batasan umur. Betul. Online lagi. Online, iya. Sekarang semuanya kan serba online ya. Betul. Makanan pun online. Makan Betul. online gitu ya. Kuliah jangan Online lupa juga. ada online juga Ada gitu ya. online-nya juga gitu ya. Berarti bisa dikerjakan di mana saja ya. Betul. Asal ada internet aja. Ya, jadi fleksibelnya UT bahkan sampai ke taraf ujian ya kita. Ke masa ujiannya mahasiswa itu kita punya sistem yang fleksibel juga gitu. Apabila si mahasiswa punya alasan khusus tidak bisa menghadiri ujian tatap muka atau ujian online yang di tempat yang sudah kita tentukan, itu ada schedule sendiri untuk mereka melakukan ujian di lain hari. Nah, ini yang mungkin universitas tatap muka itu nggak bisa ya menjangkau ke sana, atau belum mungkin ya. Betul. Untuk sekarang. Tapi UT itu sudah mendahului dengan sistem yang seperti itu. Kita atur sedemikian rupa, bahkan hak mereka untuk mendapatkan nilai itu sama seperti mereka yang ujian pada waktunya, dan pengumuman nilainya pun sama tanggalnya. Wah. Ini gitu. Kita per hari ini masih dalam masa ujian ini, Mbak. Oh, masih Gitu. dalam masa Iya, ujian. tanggal 6 Agustus kami pengumuman nilai. Oke. Gitu. Banyak yang online kah ujiannya? Banyak. Banyak. Jadi di UT Mbak Kika dan kawan global itu ada 3 model ujiannya. Ada yang tatap muka, tergantung mata kuliahnya. Ada yang online di lokasi tempat ujian yang sudah disiapkan oleh UT, tinggal mahasiswa datang. Ada yang di rumah bisa sambil rebahan, bisa tinggal ngupload jawaban. Nah, ada 3 model itu yang dilakukan sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi seperti itu. Jadi UT ya seperti tadi disampaikan Pak Andri, ya agak dalam arti fleksibel,
dia tadi kalau misalnya saya sekarang tidak bisa ngikutin UTM, izin nanti bisa ini dibuktikan dengan misalnya surat dinas dan yang lainnya. Boleh, itu relokasi yang kita namakan. Relokasi ujian. Ya, fleksibelnya sampai ke sana lah gitu. Asik ya ternyata ya. Iya. Benar-benar kayaknya tinggal main HP aja padahal lagi ujian gitu ya. Iya, betul. Main laptop aja di rumah lagi ujian ternyata. Tadi Pak Andri sempat menyinggung masalah biaya katanya terjangkau gitu ya. Iya. Nah, pengen tahu juga nih kawan Global Kika juga penasaran nih untuk biaya yang terjangkau itu berapa? Oke, untuk kawan global, jadi di UT itu sebelumnya saya jelaskan ada 2 macam layanan untuk registrasi mata kuliah atau layanan biaya begitu ya. Yang pertama untuk yang paket ini biasanya diambil oleh mahasiswa yang jalurnya dari SMA sederajat. Itu kita set sampai 8 semester atau 6 semester untuk D3, dimulai 1.150.000. Ya, itu untuk program D3 perpajakan dan selanjutnya yang umumnya itu hanya 1,3 juta per semester. Gitu. Memang ada beberapa program studi yang biaya paketnya agak lebih tinggi tapi tidak banyak, itu hanya di S1 Perencanaan Wilayah Kota, Planologi, kami punya juga Sistem Informasi, Pariwisata, Perpajakan, Sains Data, Pendidikan Agama Islam, dan yang terbaru ini kami punya S1 Kewirausahaan. Ini yang terbaru? Iya, yang terbaru, baru launching kemarin, Mbak. Wah. Iya, S1 Kewirausahaan gitu. Jadi rata-rata kalau dilihat dari data mahasiswa yang banyak itu ngambilnya yang umum-umum kayak akuntansi, manajemen, hukum, itu biayanya hanya 1,3 juta per semesternya. Sudah termasuk buku. Sudah termasuk buku. Untuk paketnya ya, untuk paket semesternya. Kemudian kalau untuk yang non paket itu hitungannya per SKS. Per SKS kita nggak mahal kok, kita cuma 40.000 per SKS itu. 40.000? Iya, hanya 40.000 saja. Jadi hitungannya hitungan per SKS plus nanti ada biaya bukunya ya. Itu kurang lebih ya mungkin ya sama gitu dengan yang paket. Cuman enaknya kalau yang non paket sistem fleksibel itu berlaku juga di situ. Jadi yang bersangkutan boleh ngambil misalkan dananya mepet dia, itu bisa Pak, boleh nggak saya ngambil 1 mata kuliah aja? Boleh. Jadi punyanya berapa nih misalnya, ambil contoh misalkan 500.000 gitu. Ya udah diregistrasi dengan segitu aja gitu. Nanti semester depannya ambil banyakan gitu ya, kalau ada rezeki ngambil lebih banyak boleh gitu. Karena itulah kita nggak punya sistem DO itu kita kaitkan dengan itu. Jadi dia mau kuliah berapa lama itu kita tidak bisa menjudgment yang bersangkutan itu tidak mampu. Tapi karena tagline-nya kita kan memang kebanyakan mahasiswa kami kan bekerja ya. Mereka mungkin diukur dari kesibukan. Betul. Gitu, diukur dari kesibukannya. Jadi dia mungkin periode ini dia agak sibuk, jadi dia akan tebus itu tanda kutip ke semester depannya seperti itu. Jadi kuliah lama di UT 8 tahun misalkan 10 tahun itu bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu. Gitu. Tapi ya kita lihat dulu profesinya apa, dia maunya sistem belajarnya gimana, nyantai mungkin nggak terlalu ngebet ya gitu. Tapi untuk teman-teman yang pingin cepat lulus, kami juga punya skema yaitu paket dan paket arahan, nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke kita gitu. Tapi kuncinya satu sih Mbak, harus disiplin. Gitu. Harus disiplin. Kalau nggak disiplin, gimana pun bentuk paketnya, bagaimanapun kita pingin lulus cepat ya, kalau nggak disiplin, nggak mau belajar dan sebagainya, itu akan susah gitu kan. Malah ajaib kalau bisa lulus tanpa belajar, itu malah ajaib gitu kan ya Pak Irwan ya. Iya betul. Kayak gitu. Ajaib ya Pak Andri ya. Oke. Nah tadi kan Pak Irwan, Pak Andri sempat menyebut ada paket dan non paket ya. Betul. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol katanya menerima RPL. Nah ya, itu mungkin bisa dijelaskan nih ya, Pak Mbak Irwan, silahkan. Oke, Mbak Kika dan kawan global, jadi universitas terbuka itu mempunyai 2 skema ya untuk masuknya. Ada yang RPL atau alih kredit, kita lebih familiar dengan alih kredit, dan ada yang non RPL. Nah, untuk RPL sendiri itu menerima dari mahasiswa yang
misalnya dari kampus sebelumnya pindah ke UT. Nah, itu bisa ya. Skema RPL ataupun lulusan D1, D2, D3 lanjut S1 di UT, itu juga bisa. Itu termasuk RPL. Termasuk mahasiswa dengan calon mahasiswa yang contohnya dari aparatur pemerintah desa. Nih, Bapak Kaur kasih, terus ada di sana anggota BPD, ada kepala dusun, boleh kuliah di UT ya dengan skema RPL. Nah, nanti ada syarat dan ini yang harus dipenuhi, nanti dibebaskan 12 mata kuliah. Wow, luar biasa Mbak. 12 mata kuliah itu kalau dihitung-hitung ya setara 2 semester Mbak. Wah, dibebaskan 2 semester. Iya. Bayarnya semester berjalan. Oh iya. Jadi yang tadi disampaikan Pak Andri, sudah dibebaskan 12 mata kuliah untuk anggota BPD, Kadus dan yang lainnya. Terus di situ juga skemanya non sipas. Jadi dia bisa misalnya mau ngambil 2-3 mata kuliah, boleh. Nah, itu yang pertama. Terus untuk yang kepala desa itu dibebaskan 17 mata kuliah maksimal. Dengan kata lain setara 3 semester. Nah, di situ malah lebih mudah. Nih ada daerah percontohannya juga. Contohnya di Desa Kuripan, itu kadesnya Pak Hasbi, itu mahasiswa UT, insya Allah semester depan sudah lulus. Iya, jadi salah satunya. Ada juga yang di Lombok Utara, kepala desa, terus di situ ada kadus dan yang lain, itu juga mengambil. Nah, mungkin ada yang kawan global di sini lagi dengerin Global FM, seperti APD, aparatur pemerintah desa, monggo. Karena kerjasama ini dari Kemendagri dan Kemendes bekerja sama dengan UT. Nah, tidak bisa langsung dibebaskan dan tanpa ada kerjasama Mbak. Ini kerjasamanya UT dengan Kemendagri dan Kemendes. Nah, kalau secara tidak langsung, kalau udah Kemendagri itu kerjasama berarti apa ini? Jangan sampai nanti aparatur pemerintah harus S1 baru nanti penyesuaian. Iya, ini jadi sudah disiapkan oleh UT. Ayo nih UT punya ruang. Kayak dulu kita kalau guru tuh harus D2, harus S1 dan yang-nya. Itu kebijakan buat pemerintah. UT mencoba meregulasi agar nanti masyarakat pemerataan pendidikan bisa terasa sampai di pelosok ya. Bukan hanya di Lombok tapi juga di Sumbawa dan Bima bisa Mbak gitu ya. Jadi lebih fleksibel juga, lebih sama-sama enak jadinya ya. Iya. Nah itu tadi yang RPL ya Mbak ya. Terus yang non RPL itu siapa? Non RPL ini untuk yang baru lulus Mbak. Jadi ijazah, dia punya ijazah SMA atau paket C. Paket C boleh ke UT Mbak ya. Nggak ada yang punya paket C. Kawan global boleh daftar di UT. Itu juga bisa masuk. Dalam arti UT menerima non RPL, artinya tidak ada pengalaman kerja, ini hanya punya ijazah SMA, boleh masuk tanpa batasan tahun ijazah tadi. Nah, ini yang mungkin informasi yang bagus banget ya, mungkin nggak ditahu oleh masyarakat bahwa UT punya berapa kelebihan selain tadi fleksibel, belajarnya kapan saja, di mana saja, seperti yang Pak Andri sampaikan, biayanya saya bukan bilang terjangkau Mbak ya, murah. Nah, ya, karena kenapa? Karena yang kami lihat dari UT, masyarakat di NTB ini masih beranggapan kuliah itu mahal. Betul. Iya, kuliah itu mahal, harus di kampus, harus kos, harus pakai bensin, harus begini begitu. Tapi kalau di UT, mohon maaf, hanya bayar yang tadi paket 1,3 per semester atau non paket yang tadi dihitung per SKS, itu saja tanpa uang gedung. Biayanya flat ya untuk yang paket. Flat Mbak, dari semester 1 sampai 8 flat. Itu. Mantap. Nah, gitu. 1,3. Iya, bisa dihitung. Bisa dihitung di awal itu. Bisa dihitung di awal. Jadi misalkan ambil paket 1,3 gitu ya. Dengan biaya buku, ongkos kirim bukunya kan ditanggung juga kan, itu anggaplah 1,5 juta anggap ya, kalikan 8 ya, hanya itu aja biaya kuliah di UT. Biaya studinya segitu. Biaya studinya 11 jutaan lah jadi sarjana itu, nggak mahal sebenarnya. Yang mahal itu gengsinya kita kong. Iya, karena selama ini mungkin begitu mendengar UT, ih apa sih, kira nggak negeri gitu ya. Negeri padahal negeri. Itu dengan lulusan yang wah.
Iya. Oke. Baik. Nah, Iya, satu mungkin terakhir sebelum kita akhiri karena waktu kita sudah tidak memungkinkan. Seringkali saya melihat pertanyaan seperti ini nih Pak Irwan dan Pak Andri. Alumni UT atau lulusan UT bisa jadi ASN nggak sih? Ini yang keren banget kalau Iya. ditanyain. Jadi kalau saya ditanya alumni ASN tuh bisa jadi ASN enggak? Ini ya. Jadi kita bisa cek teman-teman sekalian kawan global. Ini ngomongnya by data gitu. Iya, by data ya. By Jadi data. kita Harus by data. nggak boleh kita nggak by data. Jadi silakan dicek kawan global dan pendengar sekalian, yaitu di Google ya. Google kita biasa ya. Oke. Kampus negeri dengan lulusan CPNS terbanyak. Oh. Iya, kita udah ngomong kampus terbanyak. Nanti itu ada 10 kampus yang tertampil di situ. Yang paling atas UT, Mbak. Paling atas UT dengan jumlah pelamar lolos CPNS itu 9.436. Wow. 9.436 UT. Nah, Angka yang dilanjutkan kampus kedua nanti ada UGM, Mbak. UGM 3.452 pelamar dan selanjutnya nanti ada UPI harusnya ada Universitas 11 Maret, terus ada UNS dan selanjutnya. Oke. Jadi ada 10 kampus memang di situ di-spill, ditampilkan datanya. Jadi teman-teman kawan global bisa cek, oh ternyata UT ijazahnya bisa dipakai ya. Bukan hanya yang CPNS, Mbak. P3K pun itu dipakai dan yang tertinggi UT, Mbak. Wah. Iya, jadi nanti mudah-mudahan nanti data ini, tampilan ini bisa jadi salah satu, oh ternyata UT tidak dipandang sebelah mata ya, Mbak ya. Betul. Karena kami sudah dalam arti udah PTNBH, Mbak. Perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, jadi perguruan tinggi berbadan hukum itu secara pengelolaannya dia diatur sendiri oleh kampusnya dan hanya ada 24 perguruan tinggi berbadan hukum di Indonesia. Mudah-mudahan nanti kampus-kampus yang ada di sini ya, Mbak ya, itu bisa lanjut ke PTNBH karena itu juga dalam arti bisa gabung di dalam kampus-kampus berbadan hukum yang 24 tadi. Setara dengan UI, setara dengan UGM, setara dengan ITB dan yang lainnya. Baik. Iya. Nah, karena waktu kita sudah semakin Siap. mepet, sudah tidak Siap. memungkinkan. Sebelum kita pamit nih, apa yang ingin disampaikan Pak Andri atau Pak Irwan, silakan. Oke, nanti mungkin Pak Andri saya dulu ya, Mbak. Jadi gini, teman-teman kawan global UT tadi sudah disampaikan dari awal sampai akhir terkait kelebihan-kelebihan UT. Nah, UT ini lagi buka pendaftaran, Mbak. Iya, jadi mungkin perlu dicatat untuk pendaftarannya itu untuk non RPL sampai dengan 5 Agustus. Oke. Non RPL itu berarti dari ijazah SMA ya, Mbak ya. Nah, selanjutnya untuk yang RPL pindahan dari kampus A ke UT atau misalnya yang tadi disampaikan Pak Andri dari Polri menggunakan ijazah Bintara, anggota APD dan yang lainnya itu sampai dengan 22 Juli ini, Mbak. Iya, ini sambil kita info mudah-mudahan nanti adanya info ini bisa teman-teman tahu dan bisa langsung mendaftar. Lewat mana sih daftarnya kan gitu ya. Ya, jadi daftarnya bisa langsung ke kantor UT yang pertama yang ada di Mataram ataupun masuk di link admisi dash atau garis tengah sia.ut.ac.id. Admisi dash sia.ut.ac.id atau bisa menghubungi CS Maba kami di 081 7478 2024. Oke, saya ulangi 081 7478 2024. Ini CS khusus Maba atau PMB UT Mataram yang mengawal mahasiswa baru sampai dengan perkuliahan. Oke. Siap. Baik. Mungkin ada closing Tambahan? statement Pak Andri nih Baik, untuk silakan Pak Andri. karena beliau pelaku, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ika, kawan global sekalian. Terakhir dari kami tunggu di UT. Jadi kesuksesan itu harus kita kejar. Kesuksesan itu kadang kita harus berlari ya untuk sampai ke kesuksesan itu. Jangan nunggu, karena tidak akan ada yang memberi dengan cuma-cuma kesuksesan itu. Ya, mumpung ada UT, kawan global yang sudah bekerja, kawan global yang pingin kuliah tapi tetap melanjutkan kerja dan hobinya ya, nggak bisa ditinggal kemana-mana. UT itu solusi. Ya, jangan takut untuk menantang diri sendiri.
Ya, UT di sini justru menantang kita untuk bagaimana cara belajar kita itu membawa kita untuk sukses. Ya, jadi dengan biaya terjangkau, dengan kualitas yang baik, dengan fleksibilitas yang ada, saya yakin kawan global kalau memang serius mau kuliah tidak ada yang tidak mungkin. Ribuan mahasiswa sudah ada, alumni UT sudah 2 juta sekian, ya. Dan sekarang pun prosesi wisuda di UT Pusat hari ini. Ya, saya yakin semuanya kita bisa gitu. Saya pun memotivasi diri saya karena saat ini sedang nulis proposal ya. Insya Allah kita bisa, kita akan dilancarkan kalau kita punya niat yang baik. Itu mungkin, Mbak. Baik, terima kasih Pak Irwan, terima kasih Pak Andri. Ya, sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mungkin Mbak. bisa bertemu lain kali ya Siap. dengan Siap. bahasan yang berbeda. Baik, terima kasih untuk Anda 96,7 Radio Global FM Lombok, untuk kawan global. Terima kasih sekali lagi Pak Irwan, Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan global yang sudah setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Global FM.